Nah Pin, ada beberapa komen di YouTube aku nih yang minta request bikin lilin aromaterapi. Nah yang kita bikin ini tuh lilin aromaterapi atau bukan? Ini tuh sebenarnya disebutnya scented candle atau aromatic candles. Oh, jadi bukan lilin aromaterapi ya. Kalau gitu apa bedanya lilin aromaterapi sama scented candle? Untuk aromaterapi berarti ada kata namanya terapi. Nah itu berarti ada benefit saat dinyalakan, ada benefit untuk badan. Jadi misalnya untuk bisa tidurnya lebih nyenyak, pernafasannya akan lebih lega, ada banyak lagi sih benefit-benefitnya. Nah itu biasa kita pakainya itu essential oil. Nah essential oil itu berarti kan memang dari bahan-bahan yang natural, dia ada sifat untuk terapeutiknya. Kalau misalnya di sini kita pakainya itu adalah fragrance oil. Nah semua yang pakai fragrance oil berarti kita nggak boleh sebut aromaterapi. Karena kan nggak ada fungsi terapinya, soalnya bahan-bahannya kan bukan dari bahan yang natural. Jadi biasa lebih disebutnya cuma scented atau nggak aromatik. Jadi saat dinyalakan hanya untuk memberikan wangi pada ruangan. Oke guys, jadi aromaterapi itu lilin yang pakai essential oil ya? Iya. Kalau misalnya pakai fragrance, kita nggak bisa sebut itu lilin aromaterapi. Betul. Menurut lo nih, better pakai essential oil atau fragrance oil? Sebenarnya balik lagi tergantung dengan mau apa yang di-achieve. Kalau misalnya memang mau ada efek terapinya, terapeutiknya, pasti lebih direkomend untuk pakai essential oil. Cuman setiap bahan pasti ada plus minusnya. Kalau misalnya untuk essential oil, plusnya pasti dia ada efek terapinya, terus dari bahan natural. Cuman minusnya biasa dia wanginya akan jauh lebih soft karena akan kena api ya. Jadi akan lebih memudar, terus harganya juga jauh lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya saat jualan, kalau pakai yang essential oil, ya harus pikirin untuk costnya juga gitu. Tapi kalau misalnya fragrance, itu wanginya pasti akan jauh lebih strong, akan lebih tahan saat dibakar gitu, wanginya akan lebih keluar, dan harganya juga relatif lebih murah. Mirip-mirip sama sabun ya? Essential oil di sabun juga gampang hilang banget wanginya. Iya, benar. Yang lo pakai sekarang apa? Sekarang sih pakai fragrance. Kita hampir nggak pernah pakai essential oil karena biasa kebanyakan orang-orang mau beli untuk candles pasti maunya wangi gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata nggak wangi, ya diprotes. Dulu pas awal-awal mula bisnis, karena nggak gitu ngerti sebenarnya, orang-orang kan bilang aromaterapi, udah deh bagus nih pakai essential oil gitu kan, jadi supaya natural gitu, pakailah essential oil. Wanginya ya paling cuma 1-2 minggu hilang. Udah mahal hilang wanginya. Jadi pakainya fragrance ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal essential oil dan fragrance oil, aku pernah bahas juga nih di YouTube di video yang ini. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu, sebagai gue juga ya, gue tuh pengen lilin tuh yang tahan lama. Dari lu ada nggak sih tips-tips gimana supaya wangi lilinnya itu tahan lama? Sebenarnya untuk wangi bisa tahan lama itu tuh ada banyak banget yang pengaruhin. Nah jadi salah satunya misalnya dari fragrance-nya tadi ya, pemilihan antara essential oil atau fragrance oil itu pasti akan mempengaruhi. Lalu misalnya ada pengaruh juga dari sumbu, dari wadah, terus juga saat mencampur fragrance dengan wax itu kan di suhu yang panas tuh. Nah ada suhu-suhu tersendiri yang kapan kita bisa campur fragrance-nya supaya wanginya itu nggak hilang gitu. Lalu misalnya nanti saat penuangan, pengadukan, itu banyak sih yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya candle itu kan terlihat simple ya buatnya. Tinggal lelehin ya kayak tadi kita bikin, terus tinggal dicampur, tuang seperti itu. Cuman sebenarnya ada banyak banget yang harus diperhatikan gitu, karena terutama untuk wangi itu sangat sensitif dengan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya tidak tepat, maka dia akan hilang wanginya atau nggak terlalu keluar. Lalu juga harus pemilihan dari wanginya itu juga harus pilih, harus ngerti yang mana sih tipe-tipe wangi yang biasa itu nggak terlalu tahan lama. Biasa itu kita akan kalau aku ada buka kelas, jadi kelas di sini kita akan pelajari untuk basic-basicnya, dimana nanti akan belajar untuk sedikit basic perfume, jadi supaya kita bisa ngerti juga pemilihan fragrance-nya. Gitu. Jadi bikin lilin itu nggak segampang itu guys. Ternyata kita harus belajar suhu, di suhu mana kita harus masukin pewangi, pewarna dan sebagainya. Nah buat kamu yang pengen tahu lebih jauh, bisa juga nih ikut kelasnya. Langsung hubungin aja
Ada Instagramnya ya? Ya, ada Instagramnya, nanti bisa klik Naami Sense Academy. Oke. Ngomong-ngomong soal ingredientsnya nih, kan main ingredientsnya itu wax ya. Nah, wax apa aja sih yang ada tuh dan apa yang terbaik menurut lo? Jadi sebenarnya wax itu ada 2 tipe, jadi ada yang sintetik sama ada yang natural. Jadi yang umumnya kita tahu, yang kita pakai untuk candles, kalau yang sintetik itu biasa ada namanya gel wax sama ada parafin. Kalau misalnya untuk yang natural, itu salah satunya ada soy wax, ada beeswax, ada palm wax. Sebenarnya wax apa yang bagus untuk candle itu tergantung apa yang kita mau achieve sih. Jadi setiap desain atau setiap, ya biasa lebih ke arah desain, kita maunya seperti apa. Kalau misalnya ada yang lebih cocok untuk kita pakai sintetik, ada yang cocok kalau kita pakainya natural. Cuman yang umumnya orang-orang pakai untuk scented candle itu adalah soy wax. Soy wax ya? Seperti yang kita tadi pakai itu soy wax ya? Karena soy wax itu dia bisa fragrance load-nya atau bisa dicampur dengan fragrance-nya cukup tinggi persentasenya, dan juga dari bahan natural, dan saat dibakar juga wanginya akan jauh lebih keluar seperti itu. Oh, tadi fragrance load itu berarti si waxnya itu bisa menampung banyak fragrance dibanding wax yang lain? Wax yang lain sedikit lebih rendah. Jadi so far menurut lo soy wax tuh ideal banget gitu ya buat produk Naami. Dan lagi hits banget sih sebenarnya. Kalau misalnya dari sejarahnya, soy wax itu tuh yang hampir paling terakhir lah keluar istilahnya gitu. Di awal-awal tuh lebih yang ke sintetik dulu. Seperti kalau misalnya tahu lilin yang mati lampu di rumah, nah itu kan juga sebenarnya wax tapi dia sintetik. Parafin ya? Iya, parafin gitu. Oke, kalau gitu ada tipsnya nggak sih cara pemakaian candle? Apakah tinggal dibakar aja atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya untuk pemakaian candle, yang pertama-tama tuh yang paling penting saat nyalain, kita harus potong dulu sumbunya. Jadi sumbunya itu harus dipotong kurang lebih setinggi 0,5 dari permukaan. Nah lalu kita akan nyalain, dan pas pertama kali nyalain itu harus seluruh permukaannya itu meleleh. Oh gitu? Jadi kita harus lelehin semuanya dulu atau gimana? Iya, jadi harus pas nyalain semuanya itu harus melt dulu baru kita matiin. Jadi nggak boleh tuh, jadi kita nggak boleh tuh kayak misalnya cuma nyalain bentar, biasa kan cuma buat video ya konten gitu, terus habis itu matiin. Nah itu sebaiknya enggak. Untuk yang pertama kali baru beli terus pertama kali nyalain. Soalnya nanti dia ada kayak memory ring. Memory ring tuh jadinya nanti kalau misalnya dia berhenti di tempat yang sama, yang pertama kali dibakar, misalnya jadi cuma di tengahnya doang yang leleh, besok-besokannya saat dinyalakan dia akan stop di situ juga. Nah, jadi akan cuma meltnya di posisi yang sama. Seterusnya akan terus kayak gitu. Jadi nanti bakal ada banyak banget sisa-sisanya di pinggir-pinggirnya ini. Ngomong-ngomong soal pemakaiannya nih, kan ada orang yang saking sukanya dia tuh nyalain semalaman selama dia tidur. Ada maksimal jamnya nggak sih? Sebenarnya yang direkomend itu maksimum sampai 4 jam sih, itu paling batasnya. Dan sebaiknya itu dalam pengawasan. Jadi sebenarnya nggak gitu bagus dan nggak gitu direkomend kalau misalnya kita nyalain sambil tidur. Ya kan biasa kan banyak tuh ya yang kayak ini sebelum tidur nyalain terus tidur. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi misalnya ada angin kenceng atau misalnya ada barang jatuh, jadinya ini kebakaran nanti. Iya, jadi kebakaran dan kitanya dalam posisi tidur. Jadi itu pasti takutnya ya kita nggak bisa istilah bertindak gitu untuk madamin apinya gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya dibakar tuh dalam pengawasan dan jangan buat tidur. Oke, thank you banget infonya nih. Nah, sekarang kita pengen tahu tentang bisnis Naami Sense sendiri. Jadi, lo udah berapa tahun nih bisnis ini berjalan? Nah, ini udah dari 2018. Oke, sekitar 4 tahun ya? Sekitar 4 tahunan ya. Udah mau 5 tahun. Oke, how's business in Indonesia? Karena gue juga tahu Josephine ini sering main ke Korea ya. Main. Jadi dia ada 15 lebih sertifikat workshop di Korea. Boleh diceritain dong gimana, terus bedanya apa sama di Korea kalau misalnya tahu? Sebenarnya kalau misalnya yang di Korea itu pasti yang paling unggul ya,
itu adalah source-nya mereka. Untuk mendapatkan bahan-bahan ini akan sangat mudah sekali dibandingkan di sini. Cuman di sini sih sekarang udah lumayan banyak yang jual juga. Kalau dulu kan masih jarang. Jadi kalau misalnya mau ya harus pergi bener-bener ke Koreanya gitu. Ya waktu itu aku iseng-iseng ya udah deh coba setelah trial error. Terus kayak udah mulai juga bisnisnya, kayaknya aku kepengen lebih belajar yang lebih proper gitu. Jadi beberapa kali ke Korea karena desainnya juga bagus-bagus gitu. Jadi aku les di sana, dapat sertifikasi. Nah baru balik lagi buka di sini juga. Kalau misalnya bisnis di Indonesia sih awal-awalnya ya kayak yang tadi aku jelasin, memang masih belum berkembang. Pas yang tahun 2018 itu masih jarang banget. Marketnya kecil ya. Marketnya kecil, terus orang-orang mikirnya kayak ngapain sih buat beli candle-candle seperti itu gitu. Yang lucu-lucu buat apa gitu. Tapi sejujurnya sejak pandemik, orang-orang kan di rumah tuh ya. Terus jadi kayak kepengen dekorasi rumahnya, kepengen lebih nyaman gitu. Terus kepengen wangi rumahnya. Jadi mulailah banyak orang-orang yang lebih melirik untuk candle ini. Lalu misalnya untuk hadiah, karena kan nggak bisa ketemu ya. Jadi mau kasih hadiahnya lucu, surprise gitu. Jadi yang mulai yang kayak bentuk-bentuk yang lucu-lucu ini mulai masuklah marketnya di Indonesia. Untuk sekarang sih udah lumayan berkembang sih, jadi udah banyak juga yang minat. Terus makanya juga semakin banyak juga yang belajar karena ngelihat bisnis ini growing, jadi banyak yang buka bisnis ini juga. Gitu. Merasa tersaingi nggak dengan? Sebenarnya nggak lah, semuanya itu kan pasti udah ada rezekinya masing-masing ya istilahnya gitu. Terus dengan adanya banyak yang buka kelas atau jualan, sebenarnya kan jadi terbentuk marketnya juga. Jadi ya nggak susah-susah lagi gitu untuk kayak jualan, orang-orang juga lebih menerima ya berarti. Harusnya kita harus ambil yang positifnya aja gitu sih. Oke, tadi ngomongin bahan-bahan nih, emang ada beberapa bahan yang susah didapetin ya? Ada yang impor gitu nggak? Ya hampir kalau misalnya bahan-bahan yang kita pakai sih hampir impor semua sih. Oh gitu, dari pewarna, kecuali soy waxnya? Soy waxnya juga impor sih. Oh impor juga? Jadi memang makanya kadang harganya sedikit lebih mahal dikit. Jadi bahan-bahannya diimpor, soalnya masih rada susah untuk dapetin yang di sini. Mungkin ada juga, cuman kualitasnya gimana, beda ya? Sedikit beda, cuman kalau di sini emang sekarang udah lumayan banyak sih, ada yang buka store, jadi mereka yang bantu import dari luar, terus buka, jualin ke kita. Jadi maksudnya kita lebih gampang untuk akses belinya. Kalau dulu kan kayak, kalau misalnya mau import dari Amerika atau Korea, gimana ya? Lewat apa ya? Kalau sekarang udah ada jasanya gitu. Cuman kalau untuk bahan-bahannya sih aku masih tetap pakai yang dari luar. Oke. Gue mau nanya nih, tentang sertifikasi Korea, itu tuh susah nggak sih dapetinnya? Sebenarnya sertifikasi Korea nggak terlalu susah sih. Jadi kalau misalnya kita udah selesai kelas, ya kalau misalnya memang dia dari awalnya akan keluarin sertifikat, kita juga bakal dapat setelah kita selesaiin kurikulumnya, seperti itu. Nah kebetulan aku juga ada untuk buka beberapa yang sertifikasi Korea. Jadi kalau misalnya memang kalian kepengen untuk dapat sertifikasi Korea, bisa ambil kelas di kita. Nah nanti kita akan daftarin di Koreanya, lalu nanti kurang lebih 2-3 bulan kalian akan dapat sertifikat. Terdaftar di Koreanya ya. Betul. Jadi di sana ada apa ya, kayak peraturan legalnya gitu? Iya, jadi kalau misalnya di Korea itu mereka banyak hak paten atau hak cipta gitu untuk mereka punya desain. Biasa lebih ke resep gitu, jadi mereka patenin, kita nggak boleh sebarin keluar gitu kalau misalnya kita udah ambil kelasnya. Nah dengan nanti kita juga dapat sertifikatnya nomornya. Terus nanti kalau kita udah dapat sertifikat ya kita juga bisa buka kelas yang sama. Dan sebenarnya lebih ke arah kita dapat sertifikat itu ya berarti kan membuktikan ya kalau misalnya kita memang udah belajar, dia punya kelas. Terus untuk achievement kita juga sih, kalau kita juga udah dapat ada sertifikasinya nih, kita ngajar atau misalnya kita jualan, memang kita udah tahu ada basic-basicnya. Cuma kalau untuk di Indonesia, setahu aku masih rada sedikit sulit untuk dapat sertifikasi yang non
pendidikan non formal yang legalnya gitu. Jadi kalau pendidikan formal kan pasti ada sertifikasinya yang emang di mata hukum itu ada kedudukannya gitu kan. Kalau misalnya di Korea ya semua yang candle, perfume itu tuh udah ada kedudukannya di mata hukumnya mereka. Di Indonesia masih belum ada ya? Mungkin ada tapi dikit, beberapa kategori doang. Nah ini gue mau nanya dong tentang sertifikat Korea ya. Itu beda nggak sih sertifikat yang kita dapetin setelah workshop dengan sertifikat supaya kita bisa ngeluarin sertifikat lagi gitu kayak tadi ya lo? Sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Jadi kalau misalnya nanti kamu udah dapet sertifikat Korea, kamu bisa nanti kontak di emailnya seperti itu. Terus misalnya ya kayak tinggal daftarin aja murid-muridnya dengan ada ketentuan dari mereka, harus bayar berapa, terus harus kirim portfolio murid, data murid seperti itu. Dan kamu bisa keluarin sertifikatnya yang sama. Tapi memang ada kalau yang aku tahu dari beberapa asosiasi itu memang ada harus bayar lebih lagi selain di luar yang license atau sertifikatnya. Jadi kayak untuk franchise fee-nya gitu. Tapi nggak semuanya, jadi ada beberapa tuh. Berapa tuh biayanya kalau kita ke Korea langsung untuk dapetin sertifikat itu? Nah, untuk harga sertifikat sebenarnya beda-beda sih, tergantung dengan balik lagi tergantung dengan asosiasinya, karena di Korea itu asosiasinya cukup banyak. Jadi misalnya kalau bingung, oh ini kan namanya aneh-aneh gitu kan, apakah ada satu sekolah di Korea keluarin berbagai macam jenis tuh enggak. Jadi memang yang kayak tadi aku bilang, setiap individu di Korea itu mereka bisa daftarin hak patennya. Jadi ownernya dari setiap sertifikasi itu biasa beda-beda gitu. Jadi kayak misalnya ada namanya KCCA, C-Lab gitu. Jadi kayak emang beda-beda aja memang ownernya gitu. Jadi mereka bukan dari satu tempat yang sama keluarin sertifikat tuh enggak. Jadi pasti peraturan-peraturan mereka juga akan berbeda, harga-harganya juga berbeda. Biasa start dari 1 komaan sih untuk sertifikatnya doang. 1 gitu. komaan. Belum sama delivery fee ke sini, taxnya dan segala macamnya. Tapi kalau misal untuk kita pergi ke Korea terus kita belajar, sebenarnya worth it mana gitu kan, karena kan aku juga ada buka kelas gini, ambil kelas yang di Indonesia aja, sertifikasi Korea, atau kita ke Korea langsung. Sebenarnya ada plus minusnya sih, karena kalau yang di Korea itu pertama mereka nggak bisa bahasa Inggris. Kecuali kalau bisa bahasa Korea. Iya, aku pun juga sebenarnya bisa Korea dikit-dikit. Cuman mereka tetap nggak percaya. Kadang ada beberapa yang nggak mau. Jadi mereka kayak oke, tapi aku maunya tetap ada translator. Jadi translatornya tuh Inggrisnya itu juga terbatas sebenarnya. Jadi kayak mereka Inggrisnya Inggris Korea gitu. Jadi kayak ada bahasa-bahasa kalau kita pakai Inggris yang baku atau yang formal atau yang bener istilahnya, kadang-kadang mereka rada ngerti. Jadi sedikit itu sih. Jadi ada cost-nya kan berarti di translatornya. Terus pesawat, hotel, makan. Jadi sebenarnya lebih mahal jatuhnya. Jadi mending kelas ke Nami aja guys. Jadi biayanya beda-beda sih, nggak tahu juga. Tergantung kayak seasonnya kan. Cuman ya itu biasa bayar translatornya cukup mahal. Karena dia hitungnya per jam. Kalau harga kelasnya beda nggak? Atau sertifikasi itu udah sama kita ikut kelasnya itu gitu? Oh, kalau misalnya harga kelas, jadi biasa kalau misalnya udah daftar yang kelas sertifikasi Korea ya bisa udah dapet sama ininya, sama sertifikatnya juga. Cuma memang biasa kalau misalnya orang Korea itu untuk foreign mereka rada beda harganya dikit. Karena kan kelasnya akan lebih panjang waktunya. Karena kan mereka harus translate gitu kan. Jadi ada tambahan biaya-biayanya lagi. Oke. Ada tips nggak nih buat teman-teman yang pengen mulai bisnis lilin? Sebenarnya kalau untuk bisnis lilin pertama-tama better untuk tahu dulu sukanya itu desainnya yang seperti apa. Apakah yang polos, apakah yang kayak ada topping gini. Lebih sukanya pas kerjanya tuh apa, karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dengan kita suka ya pasti nggak akan capek, nggak akan bosen gitu ya di tengah-tengahnya. Nah terus tentuin dulu juga target marketnya mau jualnya kemana, maunya seperti apa, mau jadiin ini kayak souvenir kah, atau misalnya maunya untuk customize, itu kan beda-beda juga. Nah itu yang harus ditentuin dulu sih. Terus memang harus ada banyak trial error, dan sebaiknya bisa tahu untuk yang teknik-teknik yang benernya, supaya
karena kan trial error ada cost-nya juga ya, supaya cost-nya itu juga bisa di-press juga. Karena kalau misalnya dari pengalaman aku dulu masih susah source-nya di sini. Jadi benar-benar trial error tuh buang banyak banget wax, wangi, warna, karena ya nggak ngerti suhu-suhunya, wax apa yang harus dipakai. Jadi semuanya dianggap ya udah sama aja gitu. Jadilah banyak yang kebuang, sayang. Jadi untuk save waktu dari trial and error itu, kamu bisa ikut kelas aja guys. Jualan lagi. Jualan lagi ya. Nah sih sebenarnya ya yang penting harus ada latihan-latihan juga sih. Asalkan kamu benar mau, sebab bisnis ini tuh nggak terlalu susah. Jadi banyak murid-murid aku juga yang baru start buka bisnis, itu lumayan laku juga gitu, langsung rame gitu. Wow. Berarti lo gimana nih ngelihat bisnis ini ke depannya? Di masa depan dia bakal gimana nih kira-kira? Bisnisnya ya pasti akan sangat-sangat growing ya. Diharapkan sih bisa orang-orang juga bisa cukup appreciate dengan kalau misalnya bukan lilin, bukan polos doang, tapi ada beberapa yang ada hiasannya yang kita bertext time untuk bikinnya. Dulu sih mungkin memang orang-orang masih kayak ngapain ya gitu, tapi sekarang aku ngelihatnya sih udah orang-orang udah sangat tertarik dan sangat menerima. Dan aku yakin pasti kedepannya orang-orang akan lebih terbuka lagi dengan apapun yang berbau seni. Oke guys, tadi kita udah banyak banget dapat insight dari Josephine, owner dari Naami, gimana sih tentang bisnis candle di Indonesia bahkan di Korea. Thank you banget buat info-infonya. Oke guys, thank you juga udah nonton. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga follow Instagram kita ya, Instagram Naami di Naami Sense atau Naami Sense Academy. Oke, ada 2 Instagramnya. Oke, see you in the next video. Bye.